pembahasan kali ini yaitu mengenai sistem respirasi. Respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai metabolisme serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Jenis pernafasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pernafasan internal dan juga pernafasan eksternal. Pernafasan internal adalah di mana O2 dalam tubuh yang telah dihirup di atmosfer digunakan dalam sel sebagai hasil zat pembakaran yang dihasilkan CO2 dan sebagai hasil oksidasi dalam menghasilkan tenaga berupa ATD. Sedangkan pernafasan eksternal adalah O2 dalam udara diserap dalam tubuh dan difusi dalam kapiler-kapiler alveolus. Pada percobaan ini menggunakan hewan coba mencit atau mus musculus yang memiliki saluran pernafasan yang sama dengan manusia. Pernafasan pada manusia dilakukan melalui alat respirasi yang terdiri dari hidung atau nasal, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, bronkiolus, dan alveoli atau alveolus. Bronkus, bronkiolus, dan alveoli merupakan bagian dari paru-paru atau pulmo. Sebelum melakukan pembedahan, ada baiknya kita melengkapi alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu adapun alat dan bahan yang digunakan adalah jas labor, sarung tangan, masker, cutter, bagi, jarum pentul, styrofoam, dan mus musculus. Untuk cara kerjanya, pertama, mencit dimatikan dengan cara dislokasi vertebrae cervicalis, yaitu dengan menekan bagian leher dan menarik ekornya dengan kuat. Lalu, letakkan mencit di atas styrofoam dan ditelentangkan. Kuliti mencit hingga agar memudahkan dalam pengambilan organ dengan menggunting bagian dekat anus. Setelah itu, ambil organ-organ dalam mencit yang akan digunakan untuk pengamatan sistem respirasi. Nah, ini merupakan gambar dari organ respirasi mencit yang sudah dipisahkan. Pada pengamatan ini, kita dapat melihat tenggorokan, bronkus, dan paru-paru pada mencit. Sistem respirasi pada mamalia ini, terkhususnya mencit, adalah dengan cara udara akan masuk melalui rongga hidung. Sebelum udara memasuki tenggorokan, udara dilembabkan terlebih dahulu di dalam hidung, kemudian disaring oleh rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersama dengan oksigen. Selanjutnya, oksigen akan melewati faring atau pangkal batang tenggorokan yang merupakan percabangan antara saluran pernafasan dengan saluran cerna. Oksigen kemudian memasuki trakea atau batang tenggorokan yang berbentuk seperti pipa dan tersusun oleh tulang rawan yang menyerupai cincin-cincin sebanyak 15-20 buah. Bagian dalam trakea terdapat sel-sel epitel bersilia yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke alat pernafasan bersama udara. Kemudian, udara akan diteruskan ke bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang merupakan percabangan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Dalam paru-paru atau pulmo terdapat anak cabang batang tenggorokan atau disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi lebih kecil dan berakhir pada kantong-kantong udara yang disebut alveolus. Alveolus tersusun atas lapis sel sehingga dindingnya tipis. Pada alveolus ini terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Pertukaran gas terjadi secara difusi. Gas karbon yang tak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dibuang melalui hidung, sedangkan gas oksigen yang segar akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Pada paru-paru orang dewasa, kira-kira terdapat 300 pita alveolus, sehingga permukaannya luas dan memudahkan terjadinya pertukaran gas, yaitu antara karbon dioksida dan oksigen.